Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, salam olahraga, saudara pendengar masyarakat Sulawesi Utara. Pada hari ini kita akan mengadakan dialog interaktif Forum Kawanua. Kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan prestasi dari dunia olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Dan kali ini kita akan membahas dengan topik atlet pelatih Pekan Olahraga Nasional PON berterima kasih kepada pemerintah Sulawesi Utara. Berterima kasih dalam hal apa? Nanti kita bicarakan sebentar dalam dialog interaktif kita pada pagi hari ini. Dan di studio kita pada pagi hari ini telah hadir narasumber yang sangat berkompeten dengan topik kita pagi hari ini. Yang kita sapa adalah seorang mantan petinju internasional yang pernah segudang prestasi dia sudah capai, yang prestasi tertinggi yaitu sebagai mantan petinju yang mengikuti Olimpiade dan lain sebagainya. Dan juga seorang birokrat yang ada di Kota Manado, yakni kami sapa Coach Bonix Saweho. Selamat pagi Coach Bonix. Selamat pagi Bu Richard. Salam olahraga. Jaya. Ya, saudara, Coach Bonix ini adalah seorang camat juga dan juga seorang pengurus di Pertina Pemprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia yang berkedudukan sebagai pelatih kepala yang sebut sehari-hari sebagai Ketua Komisi Teknik di Pertina Sulawesi Utara yang diketuai oleh Ketua DPR Sulawesi Utara Bapak Andi Silangen. Kita langsung saja ke topik kita pada pagi hari ini. Coach Bonix, terkait dengan topik kita pada pagi ini yaitu pelatih atlet memberikan apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Utara dengan memberikan bonus berupa uang kepada atlet-atlet yang telah mengharumkan daerah Sulawesi Utara di tingkat nasional di Pekan Olahraga Nasional. Dari pengamatan Anda sebagai pelatih, tentu kita jangan dulu kita masuk kepada pemberian bonus, tetapi ini juga kan akibat dan disebabkan oleh kerja keras, pemikiran sampai dengan berkeluar darah, keringat dan air mata untuk membina seorang petinju sehingga berprestasi di tingkat nasional. Bisa diceritakan sedikit Coach Bonix bagaimana perjuangan yang selama ini Coach Bonix lakukan? Silakan Coach. Ya, terima kasih Bung Richard Kulipan. Memang selama ini Pemprov Pertina, terlebih khusus pembinaan dari Pemprov Pertina luar biasa. PON 2024 di Aceh, Sumatera Utara, saya rasa prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi dari perkembangan pertinjuan di Sulawesi Utara. Kenapa saya bilang prestasi tertinggi? PON saat ini kita mendapatkan 3 medali emas, 2 medali perak. Pernah terjadi PON tahun 1989. 89 3 medali emas waktu itu. Hanya 3 medali emas. Adrianus Tarore, almarhum, Ilham dan Martinus senior, si Ilham Lahia dan Martinus Roring. Itu. Kurang lebih waktu 35 tahun. 35 tahun. Pembinaan saat PON di Aceh Medan, kalau tinju bikin di Pematang Siantar. Prestasi yang tertinggi tinju mendapatkan 3 medali emas, 2 medali perak. Waktu masa sebelumnya PON Papua, tinju mendapatkan 2 medali emas, 1 perak, 1 perunggu. Jadi pembinaan selama ini yang telah dibangun, yang telah dibentuk dari kan tinju terakhir mendapat medali emas tahun PON 2012. PON 2012. Waktu itu Coach Bonix yang medali ya mungkin. Waktu itu kita medali PON 2008 yang di Kalimantan Timur. Kalimantan 2 medali emas. Memang tren menyumbang medali dari cabang olahraga tinju di PON. Hampir setiap kegiatan PON
tinju sering memberikan yang terbaik buat daerah kita Sulawesi Betul Utara. sekali, ya. Jadi 2008 2 medali emas, saya bersama dengan Indri Sambayamana. Tahun 2012 Vinky Montolalu bersama dengan Matius Mandiangan. Ya. Start pembinaan mati waktu itu sudah tidak ada pembinaan. Ya. Dibangun lagi oleh Pak Reno. Ya. 2016 tidak ada dapat medali. Oh sorry, minta maaf. 2 medali perunggu. 2 medali perunggu, Dua medali perunggu. Irfan Tetonda bersama dengan Ropit Engkeng. Kita bangun lagi, itu semangat dari Pak waktu itu ketua Pak Reno Bangkang. Iya. Tapi sebelumnya juga ada Pak Benny Lumentut dan ya. saya perlu sampaikan sini Pak Richard juga, Bung Richard punya andil di sini, punya andil karena memang kita bersama-sama waktu itu. Ya, amin, waktu itu amin, membangun tinju yang sudah mati yang sudah tidak ada kegiatan ya. Awal-awal dari itu Bapak Ibu saudara masyarakat harus tahu, Bung Richard ini juga pelaku tinju, atlet tinju, beliau sekretaris Pemprov Pertina pada saat itu kita sama-sama membangun tinju. Bung Richard juga tahu itu. Jadi setelah itu bergantilah ke Pak Reno. Ya memang luar biasa perjuangan pembinaan yang dibangun yang dikomandai oleh Pak Reno luar biasa. Ya. Kita tinju PON 2020 bisa mendapatkan 2 medali emas. Iya. Setelah ya coach, itu memang pengorbanan yang sangat membutuhkan, ya saya katakan tadi pengeluaran yang sangat besar untuk menghasilkan itu. Bukan saja memang Coach Bonix sudah boleh katakan orang tahu ya, pengalaman dari dunia olahraga tinju sudah tidak bisa ragukan. Tetapi dalam hal ini juga membangun tanpa finansial itu sangat berat. Bagaimana Coach Bonix ini kasih mengeluarkan anggaran sampai sebagaimana sehingga prestasi ini bisa bertahan, karena cabang olahraga tinju yang kami ketahui juga dari informasi dan juga dari KONI Sulawesi Utara mengatakan bahwa cabang olahraga tinju adalah cabang prioritas dari Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana Coach Bonix meramu ini dari pelatihan dan juga menggunakan anggaran-anggaran ini? Ya, menyangkut anggaran tentunya untuk membina olahraga ya Pak. Ya. Bung Richard so tahu kok ini, cuma mau coba-coba tanya. Jadi, ya. Untuk membina olahraga pertama-tama kita perlu dengan ketulusan. Amin. Ketulusan. Segala sesuatu kalau kita laksanakan dengan tulus tentunya pasti hasilnya akan baik. Ya. Kalau tidak berjalan tulus, kalau ada sesuatu minta maaf, ada mengurus sesuatu, kalau ada mau minta timbal balik atau sesuatu yang menguntungkan orang, kita rasa itu tidak akan berjalan dengan baik. Iya. Makanya waktu itu Pak Reno sebagai ketua, beliau luar biasa. Kita membina sama-sama dan saya selalu sampaikan ke beliau, Pak, kalau kita mau membina, kita harus membina dari usia dini, petinju-petinju usia dini yang kita harus siapkan. Iya, ke depan. Selain atlet-atlet yang sudah senior, atlet yang sudah nasional yang ada di Sulawesi Utara, tentunya kan ada waktu itu ada Farhan Papendang yang setiap tahun selalu mewakili Indonesia, baik mengikuti SEA Games maupun Asian Games. Ya. Farhan Papendang waktu itu masih ada di pelatnas. Ada senior-senior lain yang kita harus membina regenerasi untuk perkembangan dunia tinju. Pak Reno ya, sudah, orangnya kita jalan. Jadi kita bentuk, kita bina terutama atlet-atlet usia dini. Iya. Bina atlet, kita bina pelatih. Kita bina pelatih tentunya harus bersama, harus beriringan, harus berjalan bersama. Atlet, pelatih, pengurus. Intinya kekompakan yang ada, kita harus bangun kekompakan, kebersamaan sehingga tinju bisa ada sampai sekarang, bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Sulawesi Utara, didukung juga orang tentunya ada pemerintah sekeliling dan ada pemerintah. Kalau bilang anggaran pribadi cuma kecil kalau untuk anggaran pribadi, tapi lebih banyak diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Oke, Coach. Kita juga sampai saat ini saya ini bertanya pada Coach Bonix. Coach Bonix, saya mengikuti PON Papua. Saya juga mengikuti PON Aceh Medan. Pada saat melakukan pertandingan khusus cabang olahraga tinju, ada satu motivasi yang belum pernah saya dapati. Saya juga mantan atlet tinju, yaitu setiap coach membawakan atlet selalu memberikan puji-pujian, berdoa dan lain sebagaimana. Bagaimana Coach ini bisa
muncul ide-ide secemerlang ini? Karena saya rasa di cabang-cabang yang lain sih ada, tapi tidak sehebat ataupun tidak se-euforia lah dari cabang olahraga tinju sendiri. Bagaimana itu, Coach? Ya, terima kasih. Memang betul, Bung Rizat. Kita selain membentuk fisik, otot, stamina dari atlet, kita harus juga membentuk mental, kita membentuk kepercayaan diri. Kita kayak Bung Rizal bilang tadi, sebelum orang bertanding, orang berdoa, orang puji-pujian, kita ambil menjadi contoh dari Nabi Daud. Ya. Nabi Daud itu setiap berperang tidak pernah kalah. Amin. Tidak pernah kalah. Ketika Daud pergi berperang, dia berserah, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Karena kita selalu iman minta maaf, kalau saya punya keyakinan, betul. Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Amin, luar biasa. Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Memang bukan saat itu juga, Bu Richard. Kita waktu selama pelatda, dimanapun kita mempersiapkan atlet, setiap hari kita bangun mesbah, kita bangun ibadah, kita bentuk roh yang ada dalam kita melalui ibadah-ibadah. Setiap hari kita melaksanakan ibadah, kita ibadah bersama. 1 minggu sekali kita undang pendeta untuk beribadah. Intinya ketika kita memuji Tuhan, tadi saya bilang Tuhan bertata. Orang yang kan sudah tertulis di Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Luar biasa. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu yang kita harus imani, berdasarkan firman Tuhan. Ya, oke, Coach, masih banyak akan kita bicarakan, tetapi setelah ini kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, kita kembali lagi. Saudara, apabila ingin menyaksikan ini siaran langsung kita di YouTube RRI Manado, ataupun ada yang akan memberikan masukan-masukan kepada narasumber, silakan Anda mengirim di WA nomor telepon 0821 9583 5080. Dan di studio kita pada pagi hari ini juga telah hadir seorang mantan petinju nasional asal Sulawesi Utara yang kami sebut Coach Melki Lelemboto, yang orang Manado bilang Coach Macis. Selamat pagi, Coach Macis. Oke, selamat pagi. Lebih dekat lagi, Coach, di mic. Ya, luar biasa. Salam sehat, Coach. Salam sehat. Amin. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Iya, jaya. Jaya. Ya. Berarti kedua narasumber ini adalah mantan generasi emas Sulawesi Utara dan juga sampai saat ini. Kita langsung ke Coach Macis dulu ya, Coach Monix. Coach Macis, sejarah menyatakan bahwa ya, oke, kita langsung juga dulu ke
Pak Kadispora yang saat ini telah terhubung lewat standby di via Zoom. Kita masih menanti Pak Kadispora Sulawesi Utara, Bapak Jimmy. Belum ada ya, kita langsung ke Coach Macis. Coach, tadi Coach Bonek sudah menceritakan bagaimana pembinaan cabang olahraga tinju sehingga berprestasi di tingkat nasional sampai saat ini. Tentu ini membutuhkan waktu dan pengorbanan yang sangat besar. Coach Macis juga sudah pernah mengalami itu, pernah menjadi satu bagian dari tim Pertina Sulawesi Utara. Bagaimana Anda bisa menjawab dengan prestasi-prestasi Pertina Sulawesi Utara sampai saat ini sehingga berprestasi di 2 PON terakhir ini. Bahkan PON kali ini adalah PON tertinggi yang dicapai oleh anak-anak Pertina Sulawesi Utara. Bagaimana Coach Macis bisa menjawab ini, Coach? Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, melihat pengurus Pertina, juga para pelatih-pelatih yang ada, ya, tanpa pelatih, tanpa ada pembinaan, tidak ada akan ke depan seperti di 2004 kemarin. Mereka bisa membawa medali dengan 3 medali emas. Itu luar biasa buat saya. Ya, jadi tanpa ada pembinaan dari pelatih, maka atlet harus berjuang hingga pada titiknya. Betul. Itu. Jadi kalau untuk para pengurus, kalau buat saya kedepannya lagi lebih bekerja keras untuk lebih dari 2024. Untuk saran ke depan nanti, Coach, karena ini kan juga pemerintah telah memberikan apresiasi kepada duta-duta, boleh katakan pahlawan olahraga Sulawesi Utara, khusus cabang olahraga tinju. Bagaimana Anda melihat apresiasi dari pemerintah Sulawesi Utara kepada pahlawan olahraga Sulawesi Utara ini? Kalau dari apresiasinya, untuk para pemerintah lebih memperhatikan lagi para atlet, memperjuangkan ke depan, masa depan mereka, khususnya tinju. Oke, kita potong lagi sebentar. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Sulut, Bapak Jimmy Ringkuangan. Selamat pagi Pak Jim, salam olahraga. Salam olahraga, jaya. Jaya. Pak Kadis di sini juga. Pemirsa, selamat pagi Bung Melki dan Bung Bonex. Selamat pagi. Selamat pagi. Ceria-ceria ini Pak, salam sehat dulu Pak, Jumat ceria Pak. Salam sehat. Oke, Pak Kadis, kali ini kita akan membahas tentang topik atlet dan pelatih Pekan Olahraga Nasional, memberikan apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Utara dengan mengganjar berupa bonus uang pembinaan kepada atlet-atlet terbaik Sulawesi Utara di ajang Pekan Olahraga Nasional kemarin, Pak. Bagaimana Anda melihat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga terkait dengan apresiasi kepada hasil yang diberikan oleh perjuangan yang diberikan oleh duta-duta terbaik baik atlet dan pelatih ini? Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih pemirsa RRI Sulawesi Utara yang kami hormati, Bapak Ibu. Saya atas nama pemerintah provinsi tentunya yang pertama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para atlet yang telah menyumbangkan medali buat Sulawesi Utara di ajang Pekan Olahraga Nasional pada 2024 di Aceh dan Medan. Tentunya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kami merasa bangga. Meskipun banyak hal yang perlu kita benahi. Kalau pemberian penghargaan kepada atlet itu suatu hal kewajiban pemerintah, bukan kewajiban pemerintah. Tetapi kami merasa itu belum maksimal. Tetapi apapun itu kita harus sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hanya saja ke depan kami berharap ada sinergi yang paripurna antara semua potensi, semua pihak, sehingga pembangunan dunia olahraga khususnya tinju itu semakin masif dan betul-betul membumi di Sulawesi Utara. Kita tahu, saya asli Bitung tinggal di Bitung saat ini. Banyak juga atlet-atlet yang berprestasi tetapi tidak bisa diakses gitu. Oleh sebab itu diperlukan kerja bersama dan bekerja bersama, kolaborasi yang sinergi, sehingga mampu menghasilkan atlet yang betul-betul berkelanjutan atau sustainable.
Saya sepakat dengan Coach Bonik tadi menyampaikan bahwa kaderisasi atlet itu sangat penting dan harus menjadi hal yang strategis. Karena percuma kita saat ini mendapatkan emas, apalagi di tinju, tapi jadi ini perlu kita jaga, ya. Saya ingat ada senior saya di Kota Bitung namanya Boy Kelung, ya. Di tahun 80-an beliau juga sempat berjaya sampai ke ajang nasional, ya. Terus rekan-rekan yang lain juga yang mampu memberikan kontribusi secara nasional dan internasional, termasuk Coach Bonix tadi dan Coach Melgi. Nah, belajar dari itu, saya ingin mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi secara sinergis membangun dunia tinju di Sulawesi Utara. Ya, sehingga dari sinergi yang ada kita bisa saling memberikan input, saling memberikan masukan dalam rangka perkembangan dunia tinju di Sulawesi Utara. Mungkin awalnya demikian. Ya, bisa ditambahkan oleh Coach Bonix terkait dengan Pak Kadis bilang itu perlu ada kolaborasi antara pemerintah, pengurus, bahkan atlet dan masyarakat. Ini merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Bisa Coach Bonix tambahkan, habis itu silakan Coach Macis bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini. Silakan Coach Bonix. Ya, terima kasih Pak Kadis. Shalom. Damai di hati. Damai sekali. Ya, benar sekali memang disampaikan oleh Pak Kadis, kaderisasi petinju, regenerasi yang ada yang perlu kita bina dan tentunya harus bekerja sama. Bekerja sama, saya sampaikan tadi, sebelumnya saya sampaikan tadi, kita harus kompak, kita harus bersama-sama. Saya bilang tadi, atlet, pelatih dan pengurus. Karena memang tanpa itu kita laksanakan itu, pasti segala sesuatu itu tidak akan berjalan dengan baik. Betul, ya. Kalau atlet, contoh, atlet tidak dengar-dengaran ke pelatih, pasti atlet tidak akan berprestasi dengan baik. Betul, ya. Pelatih tidak melaksanakan program dengan baik, tidak berkonfirmasi, tidak terhubung dengan Pemprov, pasti ini tidak ada jalan. organisasi, tidak jalan, betul. tidak jalan. Organisasi ada. Organisasi jalan. Dan yang paling utama ketika organisasi berjalan, pelatih jalan, atlet jalan, pembinaan pasti akan berjalan. Iya, Itu. memang betul. Memang luar biasa, Pak Kadis ini senpai, os, sama-sama pelaku olahraga. Pak Kadis bilang tadi bibit-bibit yang ada di Bitung banyak sekali, Pak. Banyak sekali, tetapi pembinaan mungkin anak-anak di sana belum berjalan dengan baik. Satu, ada petinju yang terakhir juara PON 2020, Juandi Abbas. Nah, itu atlet yang sangat berpotensi. Ketika kita bina dia, kita kembangkan dia, pasti anak itu sampai sekarang ini kalau bisa, saya sudah tidak tahu mana Juan ini, Coach. Sudah pernah kelihatan. Coach Macis sudah ada hubungan lagi. Jadi sudah mungkin hilang. Kalau ada banyak sekali atlet di Bitung, karena memang kita kan setiap tahun ada kejuaraan, Pak Kadis, ada kejuaraan yang kita laksanakan, dan bulan April ini Pak Kadis sudah menyediakan agenda akan dilaksanakan kejuaraan tinju Open Turnamen. Bulan apa, Coach? Bulan April kan Pak Kadis? Wah, luar biasa. Hebat. Bulan April sudah menyediakan, menyiapkan untuk dilaksanakan kejuaraan Open Turnamen, kemungkinan besar Gubernur Cup. Jadi setiap tahun kita melaksanakan pertandingan, setiap tahun kita bina, kita bentuk organisasi kepengurusan yang ada di pertina-pertina yang ada di kabupaten kota. Kita harus bina, kita harus bentuk dari Pemprov Pertina, dari ke Pengkot Pertina yang ada di kabupaten 15 kota. Kabupaten kota, ya. Sekarang belum 15, Pak Richard. Oh, anggotanya. Ya, kurang lebih 11. Berarti masih ada 4 lagi yang belum. Yang sekarang Bitung saya lihat luar biasa. Dan semua yang kita bina, Bitung ada, Sangir ada, Tomohon ada, apalagi Manado ada, Minsel ada, itu
gudang-gudang atlet yang ada di Gudang Sulawesi atlet, Utara. iya. Gitu. Jadi Bagus ya pembinaannya. Pembinaan. Ya. Oke, kita bisa tambah sedikit dari Coach Macis kepada apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tentang kolaborasi antara pengurus dan juga atlet dengan pemerintah hal ini. Bagaimana seorang coach ini menilai dari mantan atlet tinju ini? Oke. Halo Pak Kadis, salam. Kalau dari saya pribadi, ya pagi Pak. Ya, selama ini dari pemerintahan saya juga lihat, khususnya Dispora ya, dalam melaku olahraga, lumayan, luar biasa sekali Pak. Tapi seperti tadi katanya Pak Kadis, ada kelalaian sedikit. Ada perubahan nanti ke depan lebih diperhatikan lagi para atlet maupun pelatih-pelatih. Tapi saya juga tidak panjang lebar karena dari sahabat saya Pak Bonix sudah sampaikan ke Pak Kadis. Jadi mau sampaikan lagi akan double bahasanya. Jadi sudah tidak panjang lagi. Iya. Jadi terima kasih Pak Kadis untuk kedepannya lagi lebih fokus ke para atlet khususnya tinju. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kita langsung ke Pak Kadis. Pak Kadis, itu adalah ungkapan dari seorang mantan atlet dan juga pelatih saat ini. Pak Kadis, pemerintah Sulawesi Utara telah mengganjar bonus kepada duta-duta terbaik, Pak. Yang paling juga yang bisa membanggakan para atlet di sini bahwa tidak mendapatkan medali juga mendapatkan bonus, Pak. Biar cuma uang pembinaan kecil ini. Dan ke depan nanti, Pak, untuk program Dinas Pemuda dan Olahraga tentunya sebagai yang membidangi dari olahraga yang ada di Sulawesi Utara berkolaborasi dengan KONI dan pengurus, bagaimana program ke depan dari Dinas Pemuda dan Olahraga menyongsong tahun 2025 ini dengan pemimpin yang baru dan menjelang 2025 ini. Silakan Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa di bawah kepemimpinan, ya, yang pertama tentunya selamat ya kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Bapak Victor Mailangkai sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang kemarin baru dilantik. Terkait dengan pergantian kepemimpinan, kami Dinas Pemuda dan Olahraga sudah mempresentasikan program kerja baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Program awal yang akan kami lakukan, kami akan membuat desain olahraga daerah. Desain olahraga daerah adalah roadmap atau peta jalan pengembangan olahraga di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama itu kami akan lakukan ada fondasi awal namanya, itu jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Dalam dunia olahraga semua wajib dilakukan, termasuk tinju tentunya. Bagaimana melakukan di awal 1 sampai 3 tahun melakukan pemetaan potensi atlet, ya, pendataan atlet berbakat dari tingkat sekolah hingga klub olahraga, penguatan infrastruktur dan sarana, revitalisasi fasilitas olahraga yang ada. Ya, kita juga akan mengembangkan sumber daya pelatih, termasuk wasit dan juri, karena wasit dan juri adalah satu bagian penting dari pembinaan olahraga di Indonesia. Iya. Kadangkala masalah sepele, kita abaikan sertifikasi pelatih, sertifikasi wasit, juri. Nah, ke depan kami sudah memprogramkan akan ada dukungan-dukungan terhadap kegiatan-kegiatan fungsional semacam itu. Nah, yang kedua, kami akan mengembangkan kompetisi, pengembangan kompetisi. Itu range waktu 3 sampai 5 tahun. Baik itu pembinaan atlet di usia dini dan junior, ya, dengan program latihan secara berjenjang, penguatan kompetisi lokal maupun nasional, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan. Seperti Popnas di Gorontalo, ya, itu kontribusi Pertinel juga luar biasa. Ya, kita mampu meraih juara umum. Iya.
Yang ketiga adalah puncak prestasi. Nah, ini akses keberlanjutannya 5-10 tahun. Bagaimana kita berupaya meningkatkan prestasi nasional dan internasional, menjaga ekosistem olahraga yang berkelanjutan, dan yang penting di era digital adalah digitalisasi dan mengembangkan sport tourism tentunya. Iya. Ini penting ya, ini penting dan strategis karena sport tourism ya, apalagi di Sulawesi Utara menjadi suatu hal yang fenomenal di dunia internasional saat ini. Dan yang menarik, tinju merupakan salah satu yang berkontribusi terhadap pengembangan sport tourism. Ya. Iya. Dan ketika kami presentasi di hadapan gubernur dan wakil gubernur terpilih, ya, beliau bukan sempat menyatakan bahwa kita harus punya target yang jelas, harus punya pola pembinaan yang strategis dan dinamis, yang berkelanjutan. Dan nanti kita akan berupaya, ya kalau Tuhan berkenan, kita akan berupaya merebut PON NTB ke Sulawesi Utara. Ya, sebagai tuan rumah tentunya ya Pak Kadis. Luar biasa Pak Kadis. Akan menjadi direncanakan. Jadi kita harus persiapkan secara holistik ya pembangunan olahraga. Dan konsep itu sedang kami buat. Saya sudah mendesain sendiri dan mengajak teman-teman di Dispora untuk berkolaborasi. Mari kita roadmap ini ya kita kembangkan, kita jadikan model yang patron bagi pembinaan olahraga di Sulawesi Utara. Iya. Siapapun kadisporanya, siapapun pemimpinnya, tetapi ada peta jalan yang wajib dilaksanakan. Termasuk yang dibilang oleh teman-teman tadi gitu. Iya. Ya, okay. Perhatian terhadap atlet, mantan atlet, pelatih, wasit, juri. Ini masyarakat olahraga yang harus kita perhatikan. Iya. Bulan depan kami akan mengundang bapak-bapak, teman-teman, semua untuk rapat pengolahan sistem keolahragaan di Provinsi Sulawesi Utara. Saya ingin mendengar masukan atau kontribusi dari seluruh pemerhati olahraga, seluruh masyarakat olahraga di Sulawesi Utara untuk membuat desain olahraga daerah yang cocok dengan lokalitas atau potensi Sulawesi Utara. Iya. Kita akan undang rakor termasuk kepala-kepala dinas pemuda dan olahraga kabupaten kota. Bersinergi, kita rumuskan secara bersama. Dan itu jadi roadmap pengembangan olahraga di Sulawesi Utara. Suka tidak suka siapapun pemimpinnya wajib untuk dilaksanakan. Kami berupaya merintis itu. Ya. Dan kita di Dinas Pemuda dan Olahraga sudah berkomitmen. Ya. Bagaimana meramu sistem pembinaan olahraga yang sustainable, yang berkelanjutan. Mulai dari tingkat anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan kita memasukkan tinju ya sebagai salah satu olahraga strategis di Spopda. Luar biasa. Jadi Dinas Pemuda dan Olahraga, ya di samping ada Spopnas, kalau dulu namanya PPLP, sekarang namanya Spopnas ya, dan kami sudah membuat PPLPD atau Spopda, di mana tinju juga masuk ya, mengakomodasi tinju sebagai olahraga prestasi yang betul-betul mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Oke, ya. Mungkin secara gamblang itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kadis atas informasi dan juga masukan-masukan dan pemikiran brilian dari Dinas Pemuda dan Olahraga menatap di tahun 2025 ini. Kita tahan sedikit dulu, akan kita dengarkan ataupun kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA kami di nomor telepon 0821 9583 5080. Yang ini sudah ada pertanyaan yang masuk, bisa kami baca di sini pertanyaan yang sudah masuk. Ya, sebelum masuk pertanyaan ini kita break dulu, kita dengarkan yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuangnya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, kita kembali. Sekarang ini kita akan membacakan SMS ataupun WA yang masuk di nomor telepon kami. Yang pertama kami akan baca berapa besar bonus yang para atlet dapatkan. Apakah sudah dicairkan atau baru janji-janji? Ini pertanyaan dari Lisa di kampus. Dan kedua, untuk kategori apa saja yang mendapatkan bonus? Apakah semua mendapatkan medali? Misalnya medali emas, perak, dan seterusnya. Itu adalah dua pertanyaan. Dan pertanyaan ini pas akan dijawab oleh Pak Kadispora Sulawesi Utara. Kita masih menanti di line Zoom dengan Pak Kadispora. Ya, Pak Kadis, mungkin Pak Kadis sempat mendengarkan pertanyaan ataupun yang masuk dari masyarakat menanyakan berapa besar bonus yang para atlet dapatkan. Apakah sudah dicairkan atau baru mau janji-janji, kata ini Pak. Ini dari Lisa di kampus. Dan kedua, untuk kategori apa saja yang mendapatkan bonus? Apakah semua medali mendapatkan baik emas, perak, dan perunggu? Itu dirangkum saja Pak, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, dan akan dijawab juga sebentar oleh Coach Bonix sebagai pelatih dan juga Pak Melki sebagai mantan atlet tinju. Silakan Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada intinya kami sudah, pemerintah provinsi sudah mengalokasikan anggaran sebanyak 14 miliar ya untuk peraih PON ya, para atlet pelatih, asisten pelatih, dan seluruh atlet yang tidak mendapatkan medali ya. Jadi ada total, bukan hanya PON, termasuk Peparnas juga kita berikan ya. Kita ketahui PON kita meraih 10 emas, 14 perak, dan 18 perunggu. Sedangkan Peparnas kita meraih 3 emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Kita tidak membeda-bedakan, tapi kita samakan. Dan untuk atlet perorangan emas kita berikan dana untuk emas 250 juta, perak 150, dan perunggu 75 juta. Adapun untuk ganda bergu ya, emas ada 201 lebih, perak ada 105, dan perunggu ada 55 juta. Untuk pelatih, emas 80 juta, perak 40 juta, dan perunggu 27 juta rupiah. Sedangkan untuk asisten pelatih, emas 40 juta, perak 25 juta, dan perunggu 10 juta. Untuk non medali kita siapkan juga meskipun tidak meraih medali, tapi kita berikan uang saku 2 juta rupiah. Dan totalnya hampir 14 miliar rupiah kita sudah alokasikan dan kita transfer langsung ke rekening. Masing-masing. Teman-teman pajak ya, ke rekening
pemilik rekening masing-masing. Kami upaya pemerintah provinsi khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengalokasikan dana itu meskipun dengan anggaran yang sangat-sangat terbatas. Kita ketahui bersama negara kita ya sudah melalui pasca Covid ya, ada relokasi anggaran di situ, ada proses pemilu di situ, ada proses pemilu kada di situ juga. Ya, jadi memang anggaran kita sangat-sangat terbatas untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Tetapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah, kami berkomitmen, ya kami komitmen mengupayakan dana tersebut agar bisa segera dialokasikan dan Tuhan sudah memberikan jawaban. Pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menyalurkan semua. Ya, berarti Pak sudah bonusnya sudah masuk ke rekening penerima atau sampai saat ini bagaimana? Sudah, ya. Soal Pak Icat mau tunggu Pak Bonix Saweran ini. Pak tuh saya tanya begitu, Pak Bonix bilang habis. Karena Pak Bonix saya tahu baik hati dan tidak sombong. Siap Pak Kadis. Di sini Pak Kadis teman-teman juga semua ada teman-teman baik dari perangkat siaran langsung sini masih ada menjawab, ada menuju ke Pak Coach Bonix ini Pak Kadis semua ini. Dan menurut saya, maaf kata, saya sampaikan perlu ke publik menurut saya. Kalau saya mantan atlet ya, saya mantan pelatih dan sekarang pengurus cabur. Menurut saya itu hal yang masih kurang sebenarnya. Banyak hal yang perlu kita benahi karena saya berpikir ketika saya pernah menjadi atlet ini ada duta daerah, duta bangsa. Ya, bahkan meskipun di tengah keterbatasan kami, saya sudah mengadakan rapat internal ya dan melaporkan ke gubernur terpilih bahwa ke depan kita akan pastikan kesiapan alokasi pendanaan bagi para pelaku olahraga, termasuk para mantan atlet, pelatih yang berprestasi di nasional bahkan internasional. Betul ya. Dan mudah-mudahan mohon dukungan semua pihak ya. Keberlanjutan ini yang kita butuhkan dan komitmen pemerintah ya akan merupakan jawaban yang bukan sekedar janji bagi kami. Karena kurang lebih 4-5 bulan kami menjabat, ya alokasi untuk berbagai kegiatan olahraga kita akan mulai di tahun 2025 ini ya. Tadi sudah Pak Boni sampaikan, Mas Boni sampaikan tinju, ada juga olahraga catur, ya, ada juga olahraga masyarakat dan berbagai olahraga prestasi lainnya. Kita akan mulai ya selenggarakan secara berkala di Sulawesi Utara. Demikian mungkin ya, Pak Kadis, sebelum Pak Kadis ini saya tambahkan sedikit Pak Kadis terkait dengan satu statement yang diberikan Pak Kadis terkait mantan atlet yang akan diberikan apresiasi. Seperti yang kemarin-kemarin Pak Kadis setiap hari ulang tahun provinsi ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada mantan-mantan atlet yang telah mengharumkan daerah Sulawesi Utara baik di tingkat nasional bahkan internasional. Seperti Coach Bonix ini kan juga mantan atlet internasional, Olimpiade, Coach Melki dan lain-lain ke depan nanti. Apakah ke depan nanti ini ada sekelintir pun bisa memberikan apresiasi di hari ulang tahun pemerintah provinsi Sulawesi Utara atau bagaimana Pak? Ya, itu kewajiban pemerintah untuk menghargai jasa pengorbanan yang sudah dilakukan. Betul. Saya tidak mengambil orang lain, diri saya sendiri aja. Ya, saya pernah merasakan itu. Jadi kalau kita mampu menghargai jasa para pahlawan kita, ya ini pahlawan-pahlawan kita di bidang olahraga. Ya, kita harus merubah mindset and culture set kita dalam memberikan penghargaan. Dan penghargaan-penghargaan itu tidak harus berupa uang, ya. Bisa berupa akses, berupa barang dan jasa lainnya yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Kalau Coach Bonix bilang dengan Coach Macis Pak, uang juga kata Pak. Pekerjaan. Atau pekerjaan. Ya, itu yang saya katakan tadi jasa. Jasa ya, pekerjaan luar biasa. Saya undang Coach Bonix dan Coach Macis kita diskusi di kantor. Untuk kita bahas. Luar bagaimana biasa Pak strategi pemberian bonus, pemberian penghargaan dan lain-lain, termasuk bagaimana membahas strategi pengembangan olahraga tinju di Sulawesi Utara ke depan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Kadis, luar biasa. Dan satu hal lagi, saya mengapresiasi Coach Macis ini. Ya, beliau mampu sampai saat ini merangkum semua para mantan atlet tinju Sulawesi Utara. Ya, itu ada di agenda nanti Pak. Ya, itu luar biasa bagi saya.
itu suatu bentuk kepedulian ya bagi pengembangan olahraga tinju ke depan untuk memotivasi anak-anak kita, adik-adik kita untuk terus berkarya. Ya, bukan hanya sudah berhenti gantung sarung tinju, tetapi ketika selesai mampu memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi pengembangan tinju di Sulawesi Utara. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih Pak Kadis. Luar biasa. Dan gini Coach, ada satu pertanyaan juga. Kita baca ini waktu khusus Pak Coach Bonix ini. Untuk pelatih, apakah dengan bonus tersebut sudah merasa puas atau belum cukup dibandingkan dengan pengorbanan seorang pelatih yang kami ketahui bahwa melatih atlet itu untuk menuju ke PON itu bukan membalikkan telapak tangan, itu butuh proses darah, keringat, air mata dengan fulus dan juga waktu yang sangat lama. Membina atlet itu menuju prestasi program latihan kami sudah rasakan bagaimana. Sekarang kepada Coach Bonix, ini pertanyaan dari banyak sekali perempuan ini, Ibu Cynthia di Malalayang. Coach, 250 puas enggak? Ini mau Jadi, tanya langsung pelatih. Kita mau terus terang, memang secara pribadi secara pribadi kalau kita selalu mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Kalau secara pembinaan yang selama ini orang bangun, karena memang betul tadi ini pelatih pertanyaannya luar biasa. Apakah bonus tersebut sudah merasa puas? Kalau kita harus merasa puas, mengucap syukur. Tidak tahu teman-teman lain, pelatih-pelatih lain, karena memang beda-beda. Ya, perlu betul sekali ini Ibu Cynthia ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, ya. Pelatih pada prinsipnya pemberian diri, pemberian diri, kepedulian, karena sebagian besar pelatih-pelatih ini, apalagi pelatih tinju, Pak, nggak pernah dibayar. Orang membina atlet dari sasana. Orang membina atlet maupun di daerah, nggak pernah dibayar. Kebanggaan seorang pelatih pertama-tama ketika dia mendampingi anak didik, DP atlet, main mewakili daerah atau mewakili provinsi. Itu suatu kebanggaan bagi seorang pelatih. Kedua, ketika anak didik atau atlet menjadi seorang juara. Nah, itu bonus-bonus ini cuma sebagian dari hasil dari pembinaan dari para pelatih. Memang luar biasa ini. Bonus yang diterima kalau kita pribadi 80 juta kali 3 medali emas. 240 belum potong pajak. Iya. Kali 3 medali emas tambah 2 medali perak. Puji Tuhan luar biasa. Cuma izin Pak Kadis ke depan tambah sedikit. Nggak usah tambah karena memang banyak sekali ada polemik kenapa daerah lain mendapatkan bonus penghargaan tidak dipotong pajak, Sulawesi Utara dipotong pajak. Oh, maksudnya dipotong pajak. Iya. Apakah itu memang aturan Coach atau gimana? PP atau aturannya PP-nya ada ataunya pajaknya dikecilkan sedikit atau? PPh 21 aturan. Aturan aturan. Tapi kan alangkah baiknya kenapa daerah-daerah lain bisa tidak dipotong pajak? Itu yang jadi pertanyaannya di polemik. Kalau makanya saya bilang tadi, kalau merasa puas luar biasa. Banyak sekali Tuhan ada kasih, banyak sekali pada daerah ada kasih for kita. Penghargaan 250 juta. Iya. Pokoknya potong-potong pajak 200 lebih. Banyak sekali. Makanya Novi aman, Novi abar tenangan, jangan angkat tangan. Itu kalau pribadi kita bilang kita rasa puas, tapi ke depan tolong diperhatikan kalau boleh ya. Ini kan penghargaan, namanya penghargaan. Ini bukan penghasilan, ini bukan dapat begitu ya. Bukan profesi ini sebagai pelatih, bukan profesi, bukan penghasilan setiap bulan. Ini PON 4 tahun sekali. Berdasarkan pembinaan inilah hasil. Hasil pembinaan selama ini kan. Betul ya. Pemerintah tahu kalau pelatih keseharian yang dengan Coach. Terlebih apalagi kalau pelatih-pelatih yang membina yang membina yang ada. Saya usulkan ke depan selain prestasi, apakah Coach ke depan nanti kolaborasi dengan pemerintah yang baru saat ini yang kami ketahui adalah dengan gubernur yang baru, Bapak Gubernur, bisa memperjuangkan masa depan seorang atlet, pelatih, minimal memberikan masa depan pekerjaan. Benar sekali itu, betul. Tadi kita
simak sedikit pernyataan dari Pak Kadis bahwa akan memperhatikan atlet, bahkan mantan atlet. Mantan luar biasa. Dan pelatih-pelatih. Betul sekali Pak. Ya. Itu toran dukung program itu, toran berdoa supaya tetap jalan program yang Pak Kadis siapkan for olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Jangan cuma tinju ya. Semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga. Karena banyak pelatih mantan atlet yang ada yang sekarang, mohon maaf kasihan, bahkan ada yang masih aktif, betul. Yang sudah mengharumkan Sulawesi Utara, mengharumkan daerah, mengharumkan negara, yang tidak ada perhatian sama sekali, tidak ada pekerjaan. Itu betul. Yang kita. Mudah-mudahan Tuhan sayang, orang berdoa dengan pemimpin baru, gubernur yang baru berkomitmen untuk membangun olahraga dan memperhatikan atlet dan mantan atlet yang ada di Sulawesi Utara. Amin, luar biasa. Karena waktu sisa sedikit, kita langsung ke Coach Macis. Coach Macis, apa yang disampaikan oleh Coach Bonix ini, karena kami ketahui bahwa masyarakat Sulawesi Utara, bahkan masyarakat Indonesia sangat mengetahui bagaimana sahabat dua ini, zaman seangkatan ini berjalan. Dari junior, senior, dan sebagainya. Kita langsung ngerucut ke bonus tadi. Coach Macis kan pernah merasakan dapat pembinaan. Bagaimana Anda melihat pribadi dengan pemberian bonus yang diberikan pemerintah dari seorang Coach Bonix ini, yang Coach Bonix ada terima ini? Silakan Coach Macis, pendek-pendek aja Bu. Ya, kalau dari saya, untuk bonus bagi para atlet maupun pelatih, seperti kata Pak Bonix, harus bersyukur, harus terima. Ya, maupun kecil besar kan itu sudah keringat dari pribadi. Tapi jangan berpikir kurang apa kecil. Orang pikir harus kedepannya nanti, kedepannya lebih mencari prestasi, bukan berpikiran uang. Nah, untuk dari pemerintah, seperti bahasa tadi Pak Bonix, ya kalau boleh baku-baku saya itu dong bilang soal boleh mau tambah, apalagi yang pajak ya Pak Bonix. Daerah lain tidak ada potongan pajak. Apa boleh di Sulawesi Utara dihilangkan? Ya. Yang penting untuk atlet dan para pelatih. Itu adalah untuk closing statement dari kegiatan ini, apa yang bisa sampaikan oleh Coach Macis sebagai salah satu legenda tinju Sulawesi Utara untuk pemberian bonus ini, dan juga ke depan nanti akan mengadakan temu kangen bersama dengan para mantan atlet dan atlet yang ada di Sulawesi Utara khusus cabang tinju. Singkat dan jelas saja Coach Macis. Ya, kalau dari saya pribadi, waktu kemarin pas ketemu dengan seorang pengusaha, sering bertanya ke pribadi saya, gimana masalah tinju? Saya sempat takuti, ini semua kembali lagi ke tinju, karena kan kemarin-kemarin sempat hilang di dunia tinju. Luar biasa. Tersentuh. Terus gimana teman-teman senior pun yang lain, sekarang gimana keadaannya? Bagaimana untuk perkembangan tinju? Untuk perkembangan tinju saya lihat dari 2024 luar biasa, kita bilang sama pengusaha Tunas Ishak Tamani. Dia bilang pak kita pribadi coba bikin reuni. Jadi untuk tinju bikin reuni, ngari zaman yang sampai maupun senior maupun ada ini orang kumpul bersama, nanti diberi penghargaan para pelatih yang maupun para atlet. Jadi dalam dekat ini akan mengadakan rapat dan akan melakukan pertemuan dengan pengurus Pertina dan pengurus Pertina. Kita akan mengadakan pertemuan nanti, itu adalah di bagian nanti itu Coach Melki, mudah-mudahan cepat terlaksana, dan juga kita boleh dengarkan Zoom ataupun closing statement sedikit dari Pak Kadis yang masih berada di link Zoom ini. Silakan Pak Kadis untuk closing statement terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Saya mengapresiasi Radio Republik Indonesia Sulawesi Utara atas pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih, Kedepan Pak. kita akan jadwalkan lebih baik lagi secara berkala demi memberikan pencerahan-pencerahan dan memberikan kontribusi bagi penguatan sistem keolahragaan di daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai bersama.
Nah, terkait dengan pemberian bonus ya, saya katakan tadi kenapa bonus dipotong pajak dan ya itu pajak penghasilan ya, karena sesuai dengan Undang-Undang 36 2008 tentang pajak penghasilan bahwa bonus dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Dan mohon maaf Pak Bonik, seluruh Indonesia itu potong pajak. Seluruh Indonesia semua Itu bonus. nanti Coach pajak. Bonix dengan Pak Kadis Tambah orang dengan ngopi gaji, bersama ya. bercerita kok, Pak. Ya, atau Pak Kadis. Dan diharapkan ke depan pajak itu nanti mungkin bisa diatur ditanggung oleh pemerintah, including misalnya 250 ya bisa aja pajaknya mungkin ditanggung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi pada intinya pajak itu sifatnya wajib dan besarannya mengikuti ada besaran pajak progresif. Ya. Sama kalau kita beli kendaraan, ada yang kena kendaraan satu pajaknya cuma sekian persen, dua bertambah. Karena progresif ya Pak. Iya progresif. Kalau Pak Bonix banyak 5 medali ini. Ya. Pak Icat, jangan lupa Pak Icat. Itu bersayap itu Pak, aduh Bapak Sobari itu ya. Siap Pak. Tapi pada momentum yang spesial ini, saya mengapresiasi semua pihak, terutama para pelatih, ya, para pelatih, para wasit juri, dan semua pihak. Oleh sebab itu, mohon izin, ya, atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga mengapresiasi seluruh prestasi yang sudah dicapai, dan kami mengalokasikan pendanaan untuk bonus bukan hanya yang meraih prestasi, tetapi yang mewakili daerah semua kita berikan. Betul. Pak, dan barangkali kalau itu diakumulasi totalnya agak luar biasa, ya, agak miliaran juga, gitu. Tapi itu sebagai bentuk perhatian atau apresiasi kami kepada para pelaku olahraga meskipun mereka tidak mendapatkan medali. Oke, itu Pak. saja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Dan akhirnya kita sebelum menutup ini singkat dan jelas kita dengarkan Coach Bonix untuk memberikan closing statement terkait dengan topik kita pagi hari ini. Silakan Coach, singkat saja Coach. Ya, pertama-tama closing statement tentunya saya mewakili para atlet, mewakili para pelatih, menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah yang lama Bapak Oli Dono Kambe dan Bapak Stefan Kando sudah memberikan bonus, sudah mengalokasikan dana anggaran untuk pemberian bonus penghargaan kepada para atlet. Yang kedua, memberikan terima kasih banyak kepada Pak Ketua KONI Provinsi Sulawesi Utara Bapak Stefan Kando. Dengan kepedulian beliau, prestasi yang ada di Sulawesi Utara bisa meningkat dari PON 2020 4 medali emas, PON 2024 10 medali emas. Amin. Yang ketiga, tentunya berterima kasih kepada Ketua Pemprov Pertindak Sulawesi Utara, Bapak Francisus Andi Silangen. Beliau sangat memperhatikan cabang olahraga tinju ini. Dengan apa? Bentuk kepedulian perhatikan satu saja. Hampir tiap hari beliau datang ke tempat latihan. Tempat latihan tinju. Hampir tiap hari. Luar biasa. Kalau beliau tidak ada agenda, tidak ada kegiatan, pasti berkunjung dan melihat. Bahkan berolahraga tinju. Berarti Coach Melki mesti bergabung. Bahkan berolahraga tinju. Jadi yang paling terakhir, orang dukung sama-sama program dari Pak Kadispora. Pak Kadispora luar biasa. Luar biasa. Beliau luar biasa. Atlet, pelatih, bahkan pelaku olahraga. Orang sama-sama bangun olahraga di Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Oke, dan akhirnya sampai di sini juga waktu kita masih akan banyak kita bicarakan, tetapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Demikian dialog kita pada pagi hari ini, dan atas nama penanggung jawab siaran Kepala LPPRI Manado Dr. Andes Nandang Supriyadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada Kadispora Sulawesi Utara Bapak Jimmy Lingkuangan, kepada Coach Bonix Sabeho sebagai Komtek Pertinas Sulawesi Utara, dan juga sebagai Camat Wenang Kota Manado, dan juga kepada Pak Melki Macis Lenboto yang telah memberikan waktu untuk menjadi narasumber di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa pada Jumat depan dengan topik yang berbeda dari gelanggang ke olahraga. Kita jumpa lagi. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Bersatulah